Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali pada pertemuan yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang ancaman di bidang non-militer atau dikenal dengan sebutan NIR militer. Apa itu ancaman di bidang non-militer? Yaitu setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa berdimensi IPOLEK Sosbud Hankam. Nah, karakter dari ancaman non-militer ini tidak bersifat fisik dan biasanya tidak terlihat dengan nyata. Bentuk yang pertama ancamannya adalah ancaman di bidang ideologi. Yang pertama adalah liberalisme. Liberalisme adalah paham yang menganut kebebasan individu baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Aliran ini sangat mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan golongan maupun kelompok. Yang kedua adalah komunisme. Komunisme ini didirikan atas dasar keyakinan bahwa masyarakat dapat mencapai kesetaraan dengan menghilangkan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Nah, paham ini merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Karl Marx. Yang ketiga, Marxisme. Marxisme ini adalah paham ideologi yang didasarkan kepada pandangan-pandangan dari Karl Marx. Karl Marx ini menyusun teori yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sosial, politik. Para pengikutnya disebut dengan Marxisme. Yang keempat adalah Leninisme. Leninisme ini merupakan bagian dari organisasi demokrasi suatu partai politik revolusioner dengan pencapaian teori langsung ke diktatorat sebagai awal lahirnya paham sosialisme. Paham ini dikembangkan oleh Vladimir Lenin dari Uni Soviet. Dan yang kelima adalah paham neoliberalisme. Neoliberalisme ini adalah paham yang memberikan jaminan terhadap kemerdekaan individu melalui pasar bebas, perdagangan bebas, dan penghormatan terhadap kepemilikan pribadi. Pandangan pasar yang tidak diatur adalah pasar yang terbaik untuk melanjutkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena pada akhirnya akan menguntungkan semua orang. Nah, paham pandangan ini mendorong lahirnya privatisasi dan deregulasi untuk memberikan sayap pada perdagangan internasional. Ancaman yang kedua adalah ancaman politik. Ada dua sumber datangnya, yaitu yang datangnya dari luar negeri, yaitu ancaman yang dilakukan oleh suatu negara untuk melakukan tekanan politik terhadap negara kita, seperti ada intimidasi, yaitu ancaman terhadap negara dengan tujuan agar mematuhi apa yang diinginkan oleh negara tersebut. Kemudian ada provokasi. Provokasi itu adalah ancaman yang dapat dilakukan terhadap negara lain, oleh negara terhadap negara lainnya dengan melakukan provokasi. Yang ketiga adalah blokade. Nah, blokade ini adalah tindakan pengepungan, membatasi atau memutuskan suatu tempat atau wilayah negara. Semua aspek yang ada di dalam negara tersebut tidak dapat keluar atau masuk dengan bebas. Nah, ancaman berikutnya adalah ancaman intern atau ancaman yang datangnya dari negaranya sendiri. Ancaman itu terdiri dari pengerahan massa. Pengerahan massa ini digunakan untuk menumbangkan
kekuatan untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa. Ya. Yang kedua, penggalangan kekuatan politik digunakan untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan yang berkuasa. Ya. Biasanya melalui partai-partai politik ya, atau organisasi politik. Yang ketiga adalah separatisme. Separatisme ini menggunakan pola perjuangan politik tanpa senjata. Walaupun ada pola perjuangan yang bersenjata. Nah, separatisme ini sering ditempuh untuk mendapatkan dukungan. Oleh karena itu, separatisme ini sulit dihadapi untuk menggunakan kekuatan bersenjata. Mengapa? Karena kelompok separatis ini kadang menggunakan propaganda untuk menarik masyarakat atau rakyat ya agar terpengaruh oleh kelompoknya. Nah, itu faktor yang kedua. Yang ketiga adalah di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi diantaranya adalah membanjirnya produk luar ya, karena saat ini tidak lagi mengenal adanya batas-batas negara yang tentu saja akan mengakibatkan terdesaknya produk-produk lokal kalah bersaing dengan produk-produk yang datangnya dari negara lain yang kualitasnya mungkin lebih baik dari yang kita miliki. Yang kedua, perekonomian dikuasai oleh pihak asing. Mengapa demikian? Karena mudahnya orang asing diberi kesempatan menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga pada titik tertentu mereka bisa saja menekan pemerintah atau bangsa kita, sehingga sektor ekonomi ya, secara ekonomi kita dijajah oleh investor asing. Yang ketiga, monopoli dan kesenjangan sosial. Nah, dari persaingan bebas ini akanlah muncul para pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Pihak yang menang leluasa memonopoli pasar, dan yang kalah dia akan menjadi penonton, menjadi pengguna, yang pada akhirnya terjadilah kesenjangan sosial di masyarakat. Nah, yang keempat adalah pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan. Sektor-sektor ekonomi rakyat semakin berkurang. Penyerapan tenaga kerja koperasi semakin sulit berkembang. Akibatnya maka angka pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan. Yang kelima, perekonomian menjadi tidak stabil ya. Hal ini menjadi ancaman di bidang ekonomi yang akan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang seperti dibahas tadi berlaku bagi negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi bisa menjadi tidak stabil, dan dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti itu akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional, kesempatan tenaga kerja semakin lambat pertumbuhannya. Nah, itu ya. Nah, yang berikutnya demikianlah ya pertemuan kali ini, yang nanti akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.